Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kemungkinan besar bakal menggunakan jalur independen untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk mengetahui bagaimana Pilkada melalui jalur independen, rekan saya Ahmad Murodi akan menyampaikan ulasannya untuk Anda. Silakan Dodi. Ya, baik Tasya. Pemirsa, jika kita berbicara tentang persaingan menuju DKI 1, tentu saja yang pertama kita harus membahas dulu kandidat-kandidatnya. Kita akan mulai dari Basuki Cahayapurnama dulu, yang memang masih sangat mungkin untuk via jalur partai politik ataupun jalur independen ya. Memang kita tahu Ahok ini sudah memberikan semacam syarat kepada teman Ahok. Ada beberapa, diantaranya adalah segera mencetak formulir dukungan, begitu dengan nama calon wakil gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Karena kan sebelumnya memang yang dikeluarkan oleh teman Ahok adalah Ahoknya sendiri, tapi belum ada calon wakil gubernurnya, begitu. Jadi dengan ini kemudian juga harus diverifikasi ulang kepada seluruh orang yang sudah memberikan sudah memberikan formulir dukungannya, fotokopi KTP-nya 700.000 harus sudah disosialisasikan bahwa Ahok akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dan kemudian bukan hanya 700.000 sebetulnya, tapi targetnya adalah 1 juta fotokopi KTP begitu, dan ditargetkan sampai Juni 2016 mendatang. Kita pindah ke bakal cagup selanjutnya, yaitu Yusril Iza Mahendra. Ini juga sama seperti Ahok, masih bisa via jalur independen atau via partai politik, meskipun kita tahu dia pernah menjadi mantan ketua umum dari Partai Bulan Bintang. Yusril sudah beberapa kali bertemu dengan sejumlah tokoh politik, terakhir bertemu dengan ketua umum Partai Demokrat yaitu SBY, dan juga ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo. Tapi Yusril juga punya strategi yang sama dengan Ahok juga, bahwa kalau memang dia tidak lewat parpol, dia lewat independen, akan mengumpulkan 1 juta KTP begitu dalam waktu 4 bulan. Kandidat selanjutnya adalah Sandiaga Uno. Ini kabar terbaru yang beredar terkait dengan Sandiaga Uno adalah dia akan segera melakukan pertemuan dengan wakil gubernur saat ini, yaitu Jarod Saiful Hidayat, begitu dalam rangka untuk silaturahmi. Tapi banyak juga yang menilai ini adalah bentuk atau upaya dari Sandiaga Uno untuk berupaya mendekati atau menggandeng Jarod sebagai wakilnya untuk Pilgub 2017 mendatang. Selanjutnya kita pilih kandidat selanjutnya. Ada Adiaksa Daud, ini juga sama, masih bisa via parpol dan juga via jalur independen. Memang Adiaksa juga sampai saat ini masih menunggu dukungan dari parpol-parpol yang ia katakan dekat dengan sejumlah petinggi parpol. Tapi dia juga siap untuk lewat jalur independen. Paling lambat tanggal 2 April 2016 nanti, Adiaksa dikabarkan akan segera mendeklarasikan pencalonannya dengan atau tanpa parpol. Selanjutnya ada Muhammad Idrus yang merupakan pengusaha dan juga kader dari PKS. Ini kalau Anda sudah simak di beberapa media sosial beberapa hari terakhir, begitu sudah ada tagarnya atau hashtagnya Jakarta Keren. Dan kemudian juga sudah beredar posternya di mana dia kemungkinan akan mengusung artis Inneke Koesherawati sebagai wakil gubernur. Tapi ini juga belum dikonfirmasi oleh PKS. Bicara soal PKS, tentu saja Nur Mahmudi Ismail, wali kota Depok saat ini, juga masuk bursa untuk PKS, tapi dia masih digodok namanya, masih harus bersaing dengan sejumlah nama tokoh-tokoh dari PKS seperti Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Triwi Saksana, kemudian ada juga nama Anies Mata, ada Suswono, dan juga terakhir Tifatul Sembiring. Oke, selanjutnya ya, Ahmad Dhani, musisi PKB, meskipun belum dideklarasi, beberapa hari yang lalu Ahmad Dhani ini pernah mengundang Yusril Iza Mahendra untuk membicarakan terkait pencalonan mereka berdua menuju Pilgub DKI 2017. Tapi belum jelas apakah dengan demikian maka Ahmad Dhani dan Yusril akan bergandengan nanti di Pilgub atau berjalan sendiri-sendiri, itu masih harus dipertanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Bim Benyamin. Bim Benyamin ini menjadi salah satu dari 4 calon dari Gerindra yang juga sudah dimajukan oleh Gerindra pada tanggal 27 Januari yang lalu. Selain Sandiaga Uno, ada juga M. Taufik dan juga M. Sanusi. Nah, yang terakhir adalah Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung. Ini bahkan juga sudah menyiapkan semacam tandingan untuk teman Ahok ya, yaitu Jaringan Suka Haji Lulung, JSHL. Itu juga sudah disiapkan. Bahkan Lulung ini juga sudah menyiapkan strategi jika memang nanti P3 versi atau kubu Jan Faris tidak bisa ikut Pilgub, maka dia siap untuk menempuh jalur independen. Itu adalah 9 bakal cagup DKI Jakarta, ada yang sudah dideklarasi, ada yang belum. Kemudian kita akan lihat sekarang, ini adalah contoh-contohnya kepala daerah yang dari jalur independen. Tahun 2006 ada Irwandi Yusuf dan M. Nasir dari Pilgub Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada Tungku Nurdin dan Tungku Busmadar. Ini pemilihan Bupati Biren Nanggro Aceh Darussalam.
Selanjutnya tahun 2008 ada Christian Dilak dan Zakarias dari Pilbub Rote Endo di Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian ada Oka Karya Arya Zulkarnain dan Gong Martua Siregar. Ini Pilbub Batubara Sumatera Utara. Ya, di tahun 2009 ada Aceng Fikri dan Diki Chandra. Ini adalah Pilbub Garut, Jawa Barat. Kemudian tahun 2010 ada Muda Mahendrawan dan juga Andreas M dari Pilbub Kuburaya, Kalimantan Barat. Tahun 2011 ada Saifullah dan MG Hadi Sucipto, Pilbub Sidoarjo, Jawa Timur. Dan 2012 ada Jonas Salean, Hermanusman, Pilwalkot, Kota Kupang, NTT. Ya, di tahun lalu, tahun 2015 ada dua, yaitu Sudarsono Yul Haidir, Pilbub Seruyan, Kalimantan Tengah, dan Neni Murniani dan Basri Rase dari Pilwalkot, Bontang, Kalimantan Timur. Itu adalah kepala daerah dari jalur independen. Sekarang coba kita lihat dasar hukum atau landasan hukum pencalonan dari jalur independen. Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari aturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK meringankan calon independen dalam Pilkada serentak 2017 jika sebelumnya calon independen berdasarkan persentase penduduk, kini cukup berdasarkan persentase daftar pemilih tetap atau DPT. Memang apa asumsi yang dijadikan patokan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memang ketika aturan sebelumnya yaitu berdasarkan persentase penduduk itu dianggap sebagai diskriminatif, itu dianggap sebagai perlakuan yang berbeda antara calon independen dengan calon dari parpol, maka itu kemudian diubah, dipermudah calon independen sekarang hanya cukup berdasarkan persentase daftar pemilih tetap saja. Nah, kita bicara angka sekarang, kita bicara angkanya, persentasenya berapa saja. Nah, memang ada peraturannya untuk sebuah daerah yang punya 0 sampai 2 juta DPT, maka diperlukan dukungan atau fotokopi KTP 10% dari jumlah itu. Tapi kemudian ketika sebuah daerah itu punya 2 sampai 6 juta DPT, maka diperlukan 8,5%. Tapi kalau misalnya Jakarta ini masuk dalam range yang ketiga, yaitu 6 sampai 12 juta DPT, maka perlu 7,5 dari 7 juta DPT. Itu artinya diperlukan sekitar 530.000 fotokopi KTP. Dan yang terakhir, kalau misalnya sebuah daerah itu punya 12 juta lebih DPT, maka diperlukan dukungan sebesar 6,5%. Ya, itu tadi adalah bagaimana peta kekuatan atau peta persaingan menuju pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, serta juga beberapa syarat untuk menjadi calon gubernur dari independen. Kembali ke Anda, Tasya, di studio. Baik, terima kasih Dodi untuk ulasannya. Saya akan langsung bertanya ke Pak Kris. Pak Kris, jadi kalau tadi kita melihat ulasan yang disampaikan oleh Dodi, siapa menurut Anda bakal calon atau bakal kandidat Gubernur DKI Jakarta yang akan bisa menjadi calon terberat yang akan dihadapi oleh Ahok? Ya, calon terberat sebetulnya begini. Kalau intuisi aja, mungkin yang harus lebih juga dipersiapkan Mas Ahok kalau nanti melawan Mas Yusril. Yusril? Ya, saya kira. Kalau feeling saya begitu. Yusril ya? Mengapa Anda melihat Yusril yang ya karena dia politisi lama dan sangat piawai ya. Sangat piawai mungkin dalam menyiasati pasal dan sebagainya. Ini makanya Mas Ahok mesti dan teman-teman dari para pengusung teman-teman Ahok dan kawan-kawan Ahok memang harus betul-betul tahu detail aturan-aturan sehingga kemudian jangan sampai pencalonan Mas Ahok ini tersandung kerikil ya. Karena begitu banyak rumit soal meterai, soal bagaimana kapan menyerahkan, belum ada nama dan itu semua itu bisa dikasih balokan itu. Menjadi PR itu harus menjadi PR betul-betul dikerjain sangat keras tuh. Tapi saya kira memang ini juga pelajaran. Kalau ini dijadikan suatu pendidikan politik baik sekali itu bahwa ada pertarungan yang sehat tanpa menjelek-jelekan satu sama lain ya, tapi adu program dan adu prestasi ya, menjual sesuatu yang memang sudah dijual atau menjual sesuatu gagasan yang masuk akal yang sehingga orang bisa yakin ini lebih cocok ini. Seperti itu. Saya kira begitu. Oke, dari sisi elektabilitas sebenarnya ada beberapa nama yang sebelumnya kemudian berada lebih dekat menjadi saingan Ahok yaitu seperti nama-nama Ridwan Kamil, kemudian sebetulnya yang lebih adekuat, yang lebih memang pertarungan akan ramai kalau lawannya misalnya Mas Ridwan Kamil atau Mas Pranowo atau Ibu Risma, tapi kan sebetulnya mereka pada bijak sekali. Kenapa kok kita mesti berspekulasi untuk tempat lain? Saya kan sudah mengabdi dan saya sudah diapresiasi oleh masyarakat setempat, misalnya Mas Ridwan Kamil. Kalau dia adu di Jakarta itu orang yang betul-betul sudah menjadi harapan masing-masing publik,
akan rugi publik. Ya. Lebih baik kalau kemudian jika Mas Ridwan tetap bertahan di kota, siapa tahu 2018 jadikan modal besar bahwa saya sudah berhasil di kota Bandung. Oke, yang saya ingin coba katakan tadi adalah jarak antara elektabilitas Ahok dengan Yusril itu cukup jauh. Apa yang harus dilakukan oleh seorang Yusril kemudian untuk bisa sejajar dengan? Ya, saya kira gampang-gampang mudah. Mas Yusril harus meyakinkan publik Jakarta bahwa oke, Ahok sudah bisa membuat birokrasi DKI berjalan, bisa berani dengan baik mencegah intervensi misalnya yang berlebihan dari DPRD, sudah bisa membangun sesuatu yang dianggap mustahil dulu ya mengenai MRT dan bisa juga banyak hal lah. Dia juga bisa harus tunjukkan saya bisa itu. Dia bisa begitu, saya bisa ini. Tunjukkan begitu. Ya kan? Nah, itu paling baik. Nah, tentu itu sesuatu yang usaha ekstra keras juga dari Mas Yusril untuk bisa melawan dengan memberikan bukti apa yang sudah dilakukan dia. Oke, baik. Saya ke Mas Ivan. Mas Ivan, itu tadi kan positifnya Ahok, kita tahu apa yang sudah dia lakukan atau dia kerjakan sebagai gubernur selama ini. Tetapi ada tidak kemudian muda-mudi Ahok juga memberi masukan, kira-kira ini akan menjadi titik-titik lemah Ahok yang kemudian mudah sekali akan diserang oleh kandidat dari parpol lain misalnya? Ya, memang kita tentunya menginventarisasi prestasi yang sudah dilakukan Pak Ahok. Dan ini kan yang perlu memang kita sampaikan ke publik yang mungkin belum tahu apa yang dilakukan oleh Pak Ahok. Tapi titik lemahnya? Titik lemahnya kita antisipasi khususnya terkait dengan pendaftaran ini. Kita sudah juga melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait dengan formulir dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ada hal-hal teknis justru yang memang merugikan sehingga terjadi pembatalan dan lain sebagainya. Itu yang sudah kita persiapkan dan sekarang sudah kita komunikasikan terus. Untuk itu kenapa formulir juga oleh teman Ahok akhirnya dikeluarkan yang baru dengan nama wakil gubernurnya dan juga terkait dengan materai. Kalau memang hari ini sudah mulai ramai terkait dengan materai, ini juga mungkin disampaikan kepada masyarakat bahwa yang diisi memang tidak menggunakan materai. Jadi memang diisi formulir, nanti untuk rekapitulasinya itulah yang nanti akan ditempelkan materai dan itu sudah disiapkan oleh teman-teman dari teman Ahok. Gitu. Jadi jangan ada pertanyaan lagi bahwa mereka harus mengisi formulir yang sekarang dibagikan harus bermaterai atau tidak. Gitu. Karena memang istilah formulir yang memang sudah diserahkan saat ini yang memang tidak bermaterai. Nanti hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh teman Ahok itulah yang akan dibubuhkan dengan materai. Kalau sebagai calon kandidat dievaluasi juga kah pribadi atau karakter Ahok sebagai gubernur yang kemudian akan menjadi titik-titik mudah yang untuk diserang dari kandidat lain? Ya, tentunya kenapa kita mengusung Pak Ahok karena kita melihat justru ini adalah figur yang tepat ya terkait dengan kelemahan dan lain sebagainya. Suka marah-marah, kemudian dianggap suka gusur-gusur begitu. Ya, sekarang kan kalau apa yang dilakukan Pak Ahok ini solutif gitu ya. Ketika dia melakukan suatu hal, dia memberikan solusi kepada masyarakat gitu. Dan itu saya rasa terjawab oleh masyarakat dengan hal-hal yang memang tidak asal ngegusur, tidak asal seperti itu gitu. Justru ada solusinya yang diberikan kepada masyarakat terkait misalnya kemarin Kalijodo terakhir diberikan rusun untuk mereka tempat tinggal dan lain sebagainya. Begitu. Kampung Pulo. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Mas Ivan dan juga Pak Kris. Ditahan dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda komersial berikut.